Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat membuat video pembelajaran, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah inovasi pembelajaran PKNSD berbasis digital dengan dosen pengampu Ibu Dr. Maria Montessori MED MSI dan Ibu Monica Monica Tiara SPD MPD. Nah, di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Ainul Mardiah, Abiadi, dan saya sendiri Yuza Fiona akan menampilkan media pembelajaran kami, yaitu media pembelajaran berbasis digital berupa flipping book. Nah, di sini kami membuat media pembelajaran untuk pembelajaran PKNSD kelas 4 fase B. Nah, di sini judul dari bahan ajarnya yaitu hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Nah, untuk isi dalam buku ini terdapat penulis. Nah, di sini tertera juga tujuan pembelajarannya, dapat kita lihat di halaman ini. Selanjutnya, untuk halaman berikutnya terdapat pengertian hak dan kewajiban. Di sini dijelaskan mengenai pengertian hak dan kewajiban menurut Kamus Bahasa Indonesia dan kesimpulannya. Next. Nah, seperti yang dapat kita lihat di sini terdapat kesimpulan dari pengertian hak. Selanjutnya yaitu di sini terdapat hak dan kewajiban anak sebagai anggota keluarga. Terdapat beberapa hak di sini. Next. Ini merupakan lanjutan dari beberapa hak dan kewajiban tadi. Next. Nah, di sini juga dijelaskan kewajiban anak sebagai anggota keluarga. Selanjutnya, nah, di sini poin C terdapat hak dan kewajiban anak sebagai warga sekolah. Untuk poin satunya terdapat hak seorang anak sebagai warga sekolah, dan di sini juga dijelaskan apa saja hak-hak anak tersebut. Di sini terdapat kewajiban seorang anak sebagai warga sekolah. Next. Nah, di sini terdapat kesimpulan dari pembelajaran bahan ajar tersebut. Nah, di sini kami membuat bahan ajarnya ini dari sebuah web yang bernama Canva. Setelah itu baru dirubah menjadi sebuah bentuk buku dari flipbook, yaitu buku online. Nah, di sini untuk Canva itu sendiri, kami akan menjelaskan sedikit tentang Canva. Bentar. Nah, untuk yang pertama di sini terdapat pengertian Canva. Bentar. Nah, di sini terdapat pengertian Canva. Canva ialah alat bantu kreativitas dan kolaborasi untuk semua kelas. Jadi satu-satunya platform desain yang dibutuhkan dalam kelas untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan kolaboratif, membuat pembelajaran visual dan komunikasi menjadi mudah dan menyenangkan. Kemudian di sini terdapat kelebihan dan kelemahan Canva. Untuk materi kelebihan dan kelemahan Canva ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Abiadi. Kepada Abiadi dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan Canva tersebut. Yang pertama yaitu kelebihan penggunaan media pembelajaran video berbasis aplikasi Canva. Yang pertama yaitu aplikasi Canva memberikan kemudahan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan keterampilan dan kreativitas teknologi. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran Canva juga mempermudah dan menghemat waktu bagi guru
dalam merancang materi pembelajaran serta memberikan kemudahan dalam menjelaskan materi kepada siswa. Yang ketiga, desain dari aplikasi Canva mampu menambah daya tarik siswa dalam proses pembelajaran. Yang keempat, siswa dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang konsep yang sedang dipelajari. Mereka secara tidak langsung diajak untuk terus memahami konsep tersebut dan melatih kemampuan mereka. Nah, untuk pastinya kalau ada kelebihannya yaitu memiliki kekurangan. Aplikasi Canva cukup memiliki 3 kekurangan. Yang pertama yaitu aplikasi Canva mengandalkan jaringan internet yang cukup dan stabil. Bila mana tidak adanya internet atau kuota dalam gawai maupun laptop yang akan menjangkau aplikasi Canva, Canva tidak dapat dipakai. Yang kedua, dalam aplikasi Canva ada template, stiker, ilustrasi, font, dan lain sebagainya secara berbayar. Jadi ada beberapa yang berbayar, ada yang tidak. Tetapi hal ini tidak masalah dikarenakan banyak template yang menarik dan gratis lainnya. Yang ketiga, terkadang desain yang dipilih terdapat kesamaan desain dengan orang lain, entah itu templatenya, gambar, warna, dan sebagainya. Tetapi ini juga tidak menjadi suatu masalah. Kembali lagi kepada pengguna dalam memilih sesuatu desain yang berbeda. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai kelebihan dan kekurangan Canva. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Biadi yang telah menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Canva itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan langkah-langkah penggunaan dari Canva itu sendiri. Jadi untuk menjelaskan langkah-langkah tersebut dipersilahkan kepada rekan saya, yaitu Ainul Mardiah. Kepada Ainul, dipersilahkan. Baik, saya Ainul Mardiah akan menjelaskan mengenai cara atau langkah-langkah dalam pembuatan media pembelajaran berbasis flipping book melalui web Canva. Untuk yang pertama, kita diharapkan untuk mendaftar terlebih dahulu atau login ke dalam aplikasi Canva-nya, bisa menggunakan email ataupun menggunakan akun Google. Kemudian, karena kita ingin membuat flipping book, kita bisa mencari template-nya dengan mengetikkan e-book di kolom pencarian. Dan nantinya akan banyak sekali template yang sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan tema yang akan dijelaskan. Walaupun masih banyak yang premium, tapi kita bisa mencari template yang gratis dengan gambar yang lebih bagus lagi. Misalnya dalam membuat flipping book, kita akan membuat tema mengenai hak dan kewajiban. Bisa kita ambil contoh template yang ini. Nah, untuk jika teman-teman ingin mengubah tulisan dan elemen yang ada pada gambar tersebut, pada template tersebut, teman-teman bisa menggantinya dengan cara mengkliknya, kemudian tuliskan dengan kata atau kalimat yang ingin teman-teman buat, seperti modul ajar. Nah, seperti itu. Teman-teman juga bisa mengganti ukuran dan font yang teman-teman inginkan sesuai seperti keinginan dari teman-teman. Teman-teman juga bisa menghapus elemen-elemen yang elemen tersebut kurang masuk atau mungkin
teman-teman tidak suka, misalnya menghapus awan ini, tinggal di delete saja. Dan untuk menambahkan teks, teman-teman bisa mengambil option yang ada di sebelah kiri dengan tulisan teks tersebut. Teman-teman bisa mengambil tambahkan subjudul untuk subjudul, menambahkan judul untuk judul besar materi teman-teman, kemudian ada tambahkan sedikit teks isi untuk teks yang lebih kecil. Kemudian untuk menambahkan elemen, teman-teman bisa mengambil di bagian elemen dan mengetikkan elemen yang ingin teman-teman cari. Misalnya gambar pohon. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Teman-teman bisa mencarinya di grafis, di foto, video, ataupun bingkai. Di sini saya akan menggunakan grafis. Nah, teman-teman bisa memilih sendiri bentuk pohon yang akan digunakan dalam elemen tambahan dalam template yang akan teman-teman gunakan. Tinggal klik, dan teman bisa mengaplikasikannya atau mengatur tempatnya. Misalnya di sini. Teman-teman ingin pohon ini berada di belakang template yang sebelumnya, teman-teman bisa mengambil option posisi dan mundurkan objek tersebut. Nah, seperti itu. Selanjutnya, untuk jika teman-teman ada sebuah foto atau sebuah video, teman-teman bisa mengunggahnya melalui option unggahan dan unggah file. Ambil option unggahan file, dan teman-teman bisa mengambilnya dari foto yang telah teman-teman siapkan sebelumnya. Seperti ini, dan teman-teman tinggal mengklik dan open, dan gambar yang teman-teman inginkan bisa tampil di template tersebut. Begitu juga dengan video. Nah, jika teman-teman rasanya sudah, jika teman-teman ingin menambahkan slide, teman-teman bisa mengklik tambah halaman dan memilih kembali desain yang atau template yang teman-teman inginkan dengan men-scroll ke bawah atau mencari temanya langsung di kolom pencarian. Nah, jika teman-teman sudah selesai dengan mengedit template tersebut, teman-teman bisa menjadikannya langsung flipping book dengan cara klik bagian bagikan, terus ganti ini. Teman-teman bisa mengklik option lainnya dan men-scroll ke bawah dan cari buku flipping book atau buku flip Publu atau flipping book. Misalnya flipping book. Ambil semua halaman atau berapa halaman yang akan dijadikan flipping book, kemudian klik selesai, simpan, dan aplikasi Canva-nya akan menyiapkan desain, kemudian nanti akan diberikan link. Kemudian nanti akan diberikan link, dan link tersebutlah yang akan menjadi flipping book teman-teman buat tadi. Untuk melihat hasilnya yang tadi,
kita bisa mengkliknya di bagian proyek dan mengklik kembali template tersebut. Kemudian teman-teman bisa mengedit atau menambahkan template sesuai keinginan teman-teman jika masih ada rasa yang kurang. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ainul Mardiah yang telah menjelaskan bagaimana cara penggunaan web berbasis Canva tersebut. Nah, dari situ tadi kita sudah dapat memahami apa itu Canva, bagaimana cara menggunakannya, apa kelebihan dan kekurangan dari Canva itu sendiri. Nah, jadi dari Canva itu kita bisa membuat desain yang langsung desain tersebut bisa kita ubah ke dalam bentuk sebuah buku digital atau flipping book. Mungkin sekian video pembelajaran dari kami atau diskusi dari kami. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.